Hah? Aduh, gimana nih? Sistem saraf dibagi menjadi dua, yaitu CNS dan PNS. CNS terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, PNS terdiri dari saraf somatik dan otonom. Sistem saraf dibagi menjadi dua, yaitu CNS dan PNS. CNS terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan PNS terdiri dari kok lupa ya? Ayo para pelupa, yuk merapat. Aku mau kasih tips nih untuk kamu yang baru bangun tidur, terus lupa kalau hari ini ada kuis. Langsung ke metodenya. Metode yang pertama, yaitu metode mnemonics. Sebenarnya, seperti apa sih metode mnemonics itu? Jadi, metode mnemonics adalah metode untuk memudahkan mengingat sesuatu yang dilakukan dengan membuat rumusan atau ungkapan dan bisa juga menghubungkan kata, ide, atau khayalan. Jadi, contohnya itu seperti ada kalimat perilaku individu dan proses mental. Nah, itu kan panjang. Jadi, untuk mengingatnya, maka disingkat menjadi PIPMEN. Lalu, contoh lainnya terdapat kalimat interaksi sosial. Jadi, kita bisa menyingkatnya menjadi INSOS. Kemudian, contoh lainnya, kita bisa menyingkat sebuah kalimat yang panjang dengan mengambil setiap huruf depan dari kalimat tersebut. Jadi contohnya seperti Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Nah, kita bisa menyingkatnya menjadi PSSI. Seperti itu. Selain contoh-contoh yang tadi, dalam metode mengingat ini, kita juga bisa menghubungkan kata-kata yang ingin kita ingat. Contohnya, terdapat 5 kalimat, yaitu Safira, gunung, gajah, pasar, dan apel. Nah, untuk bisa mengingat 5 kata ini, maka kita bisa menjadikannya menjadi satu narasi khayalan. Safira pergi naik gunung, lalu ia bertemu seekor gajah, dan sore harinya ia bersama ibunya pergi ke pasar untuk membeli apel. Nah, seperti itu. Oke, metode selanjutnya. Metode selanjutnya yaitu metode loci. Loci itu berarti lokasi. Jadi metode ini itu mengasosiasikan objek-objek dan tempat-tempat tertentu. Nah, tempat di sini ini harus bersifat spesifik dan familiar karena tempat ini itu yang membantu kita untuk mengingat objek-objek tersebut. Nah, metode loci ini itu disebut sebagai istana memori, tapi bukan berarti metode ini itu didasarkan dari struktur kecerdasan otak kita, tetapi kepada teknik penggunaan daerah otak yang berhubungan dengan spasial. Nah, bagian otak ini disebut hipokampus. Nah, bagaimana sih cara kerjanya metode loci ini? Jadi misalkan kita mau ke supermarket, biasanya kita bawa daftar belanjaan, tetapi suatu saat kita lupa. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan itu adalah flashback ke kejadian sebelum kita ke supermarket. Misalnya nih, kita bangun tidur, kita mandi, terus sabun kita habis. Lalu setelah mandi, kita ke dapur untuk minum kopi dan stok kopi habis. Nah, metode seperti itu bisa kita terapkan sehingga kita dapat mengingat satu persatu objek yang ingin kita beli. Metode selanjutnya itu ada metode sistem kata bergantung. Nah, di metode ini kita mempelajari serangkaian kata yang berfungsi sebagai gantungan. Nah, gantungan ini mempunyai fungsi untuk menggantungkan item-item yang akan dihafalkan. Misalnya, 1 batu, 2 gua, 3 naga, 4 tempat, 5 delima. Tips yang ketiga yakni teknik kata kunci. Nah, dalam teknik ini kita menggunakan kata-kata kunci atau kata-kata inti untuk mengingat hal yang ingin kita ingat. Contohnya,
Waktu SD biasanya guru-guru memberikan kata-kata kunci bagi siswa-siswinya untuk mengingat Pancasila, yakni dengan mengingat kata-kata ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Lanjut nih ya ke tips yang keempat, yakni teknik verbal. Dalam teknik verbal dibedakan menjadi dua teman-teman, ada akronim dan akrostik. Untuk yang akronim, kita menggunakan singkatan untuk mengingat suatu hal. Contohnya, surat izin mengemudi kita singkat menjadi SIM. Kartu keluarga kita singkat menjadi KK. Hal ini juga berlaku pada singkatan-singkatan lain seperti Meciku Hibiniu, Jabodetabek, maupun Luberjurdil. Sedangkan untuk teknik akrostik, kita menghubung-hubungkan hal yang ingin kita ingat menjadi sebuah kalimat ataupun sebuah frase. Contohnya nih, buat kita yang SMA-nya IPA, kita sering banget menggunakan teknik ini untuk mengingat unsur-unsur pada tabel periodik. Pada golongan 1A biasanya kita mengingatnya dengan menggunakan kalimat Helina kawin Robi CS frustasi, yang mengartikan bahwa di golongan 1A terdapat unsur HE, LI, NA, K, RB, CS, dan FR. Tips yang terakhir yakni teknik untuk mengingat nama. Biasanya kita akan lebih mudah mengingat nama bila ada pelafalan-pelafalan yang unik seperti penyanyi Camila Cabello. Nah, nama Camila Cabello ini sangat unik terutama di telinga orang Jawa karena nama belakangnya berbunyi Cabello yang mirip dengan kata-kata kabehyo sehingga mudah untuk diingat oleh orang-orang Jawa. Adapun teknik untuk mengingat nama karena ada bentuk fisik yang menonjol dari seseorang, misalkan saja Charlie Chaplin karena ada kumis kotak yang sangat mencolok, ataupun Marilyn Monroe yang cantik karena ada tahi lalat di sekitar bibir dan hidungnya. Gampang kan teman-teman buat nginget itu semua? Nah, ada beberapa tips nih untuk meningkatkan memori. Yang pertama, ada repetition atau pengulangan. Kedua, ada imagery atau perbandingan. 3, tidur yang cukup. 4, mengambil foto, mencatat, dan menggambar objek. Dan yang terakhir, ada pengelompokan atau pengkategorian. Nah, gimana? Banyak banget kan yang bisa dilakuin untuk meningkatkan memori. Kenali dirimu, kenali tipe belajarmu, dan jangan lupa selalu mereview materi yang kamu dapatkan. Sekian dari kami, semoga bermanfaat ya.